Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Hoirun Nisa dengan NIM 200910302061 dari kelas Sosiologi Kebencanaan E3 dengan dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani, Esos M Sosio. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sosiologi kebencanaan mengenai bencana sebagai fenomena sosial serta pandangan masyarakat tentang bencana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut UNISDR tahun 2000, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Materi pembahasan pada video review kali ini yang pertama terkait sejarah bencana, kedua terkait bencana sebagai fenomena sosial, ketiga terkait pandangan masyarakat mengenai bencana, keempat terkait paradigma penanggulangan bencana, kelima terkait pergeseran paradigma. Bencana telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Hal ini dibuktikan karena 1. Adanya catatan dalam kitab suci. 2. Adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa. 3. Adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya. 4. Adanya istilah-istilah bencana yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti pagebluk, bala, dan istilah lain dalam bahasa lokal. Inilah video yang merekam detik-detik banjir bandang yang terjadi, terutama di sekitar daerah aliran sungai. Saat ini, Prakirawan BMKG menyebut status waspada untuk sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Kambera, Matawai Lapau, Karera, Mahu, dan beberapa kecamatan lainnya. BPBD Kabupaten Sumba Timur saat ini masih melakukan pendataan daerah yang terdampak dan jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Intensitas hujan yang tinggi di lokasi tambang, kondisi medan yang jauh, dan longsoran bebatuan serta tanah sempat menyulitkan tim SAR mencari korban. Sebelumnya pada pertengahan Januari 2021 lalu, longsor juga terjadi di lokasi tambang emas ilegal tersebut. 4 orang tewas dalam kejadian tersebut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 16 pekerja tambang dari lokasi kejadian. 7 diantaranya ditemukan tewas, sementara 9 lainnya luka-luka. Hingga saat ini tim SAR masih mencari 1 orang pekerja tambang yang masih hilang. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 2 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Di antaranya di Kemang, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Anggota TNI mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Hingga Sabtu sore, sejumlah lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 50 cm.
Langkah Pemprov DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, banjir di Jakarta diperparah aliran air kiriman dari hulu. Namun, pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Tidak hanya di Jakarta, banjir juga melanda Tangerang, Banten. Banjir dengan ketinggian air hingga 2 meter merendam perumahan Ciledug Indah. Tim penyelamat mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan hati-hati akibat derasnya arus air. Di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam beberapa perumahan. Di perumahan Bumi Nasio Indah, derasnya arus air membuat proses evakuasi warga sulit dilakukan. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet serta tali tambang. Di perumahan Pondok Gede, Permai, banjir terjadi akibat luapan Sungai Cilengsi dan Cikea serta jebolnya tanggul. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, bagian tanggul yang jebol akan segera ditutup dengan geobag. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang bencana sebagai fenomena sosial. Gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia yang menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan harta benda, dan juga korban jiwa. Apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat beserta segala infrastrukturnya, serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana. Beberapa gejala alam yang menerjang kehidupan manusia seperti pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, merusak infrastruktur jalan, jembatan, dan kendaraan umum sehingga menyulitkan mobilitas penduduk, merusak lahan pertanian penduduk yang mana lahan tersebut merupakan tempat penduduk mencari penghidupan, menghancurkan kawasan industri yang di dalamnya banyak buruh menggantungkan kehidupan ekonomi mereka untuk membiayai kehidupan keluarganya. Rusaknya lapangan pekerjaan penduduk sehingga menyebabkan penduduk menjadi pengangguran. Merobohkan gedung-gedung pemerintahan sehingga menyebabkan penduduk kesulitan untuk mengurusi segala keperluannya. Menghancurkan pasar tempat mereka mencari kebutuhan sehari-hari dan tempat para pedagang, para petani, para nelayan untuk menjajakan hasil panennya. Gejala alam juga menyebabkan binatang ternak sebagai investasi warga menjadi mati. Selain itu juga menghambat kegiatan belajar mengajar karena rusaknya gedung-gedung pendidikan dan juga menyebabkan trauma bagi anak-anak dan orang-orang tua sehingga mereka tidak berani melepas anak-anaknya untuk bersekolah. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh cuplikan video tentang ritual yang diciptakan oleh masyarakat dan berkaitan dengan bencana. Beragam jenis sesaji berupa aneka makanan yang disusun dalam perahu kecil ini diarak bersama menuju Pantai Dampar, Desa Bades, Lumajang, Jawa Timur. Masyarakat desa setempat pun ikut mengiringi prosesi tradisi yang disebut ritual petik laut ini. Sebelum perahu kecil ini dilarung ke pantai, sejumlah harapan dan doa dibacakan agar masyarakat nelayan Dampar diberikan keselamatan dan diberikan rezeki berupa tangkapan laut yang melimpah. Sebagian warga meyakini ritual petik laut dengan melarung aneka sesaji ini bisa menolak bala. Usai prosesi larung, kesenian jaran kepang pun dipertunjukkan di tepi pantai.
singoh komo sing awulu, sing atenggak sira komo sing abuntut. Padha sira suminggo aho, mulya mring asal neki. Ana kanung sangka wetan, nunggang gajah telah sing asu sing surga kala suminggi sing asirah sing asuku sing awulu sing abahu sing atenggak kalawan buntut mulya ing asal neki singgah kala singgah tan suminggah durga kala suminggi sing kalawan buntut sing datang kasar mata mulya ing asal singgah kala singgah tan suminggah durga kala suminggir sing asirah sing asuku sing
asat mata mulia ing asal singgah singgah kala singgah tansah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi tentang pandangan masyarakat mengenai bencana. 1. Konvensional. Pandangan konvensional melihat bencana sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan dan tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak menerima bantuan dari pihak luar. 2. Ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, berkembang pemahaman masyarakat mengenai bencana adalah sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Dalam tahapan ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadi luar biasa dan tidak seperti biasanya. Bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah atau tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. 3. Ilmu terapan. Pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan, konstruksi, dan lain sebagainya. Sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. 4. Progresif. Pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana dianggap sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, dituntut kesadaran pada pemerintah dan juga masyarakat untuk mengenali bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkannya dalam pembangunan. 5. Ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya. Ancaman bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap atau tanggap. Besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana. 6. Holistik. Pendekatan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan, dan risiko serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana akan berubah menjadi bencana jika ada pemicu kejadiannya. Paradigma relief atau tanggap darurat. Paradigma ini berkaitan dengan pandangan konvensional yang menyatakan bahwa bencana itu takdir ilahi, sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan penerima bantuan. Paradigma ini memfokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat berupa evakuasi atau pertolongan korban, bantuan pangan, penampungan, dan layanan kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan penderitaan korban, mencegah meluasnya kerusakan, dan segera mempercepat pemulihan.
Paradigma mitigasi. Paradigma ini memfokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu yang rentan terhadap bencana. Tujuan utama mitigasi terhadap ancaman bencana dilakukan antara lain melalui pembuatan struktur bangunan, sedangkan mitigasi terhadap pola perilaku yang rentan dilakukan antara lain melalui relokasi pemukiman, peraturan-peraturan pembangunan, dan penataan ruang. Paradigma pembangunan. Paradigma ini memfokuskan pada faktor penyebab dan proses terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di berbagai aspek non-struktural, misalnya pengentasan kemiskinan, akses terhadap modal, dan inovasi teknologi. Paradigma pengurangan risiko. Paradigma ini memfokuskan pada analisis risiko bencana, ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mengelola dan mengurangi risiko dan juga mengurangi terjadinya bencana. Hal ini dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pergeseran paradigma, terdapat 4 hal fundamental yang berubah atas paradigma awal dalam penanggulangan bencana. Di antaranya sebagai berikut. 1. Dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan. Tanggap darurat sampai hari ini memang penting dilakukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Tidak cukup berhenti di sini semata, ada bencana, ada proses pertolongan, dan kemudian selesai. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapinya, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat, sehingga tahan dan tangguh dalam menghadapi bencana yang akan menimpa. Jadi, bukan hanya tanggap darurat, tetapi juga keseluruhan manajemen risiko dan pembangunan. Dari sentralik menjadi otonomi daerah. Pemerintah menyadari bahwa kejadian bencana haruslah direspon secara tepat dan cepat. Penanganan selama ini yang semuanya diurus oleh pemerintah pusat, maka banyak terjadi keterlambatan dalam memberikan pertolongan dan bantuan. Disinilah muncul paradigma baru, yakni penanganan bencana bisa dilaksanakan melalui pemerintah daerah yang bersifat otonom. 3. Dari pemerintah sentris menjadi partisipatori. Kemampuan pemerintah tidaklah cukup besar untuk menggelontorkan anggarannya guna membantu begitu banyak korban bencana yang terjadi hampir secara bersamaan dan berkesinambungan. Oleh karenanya, peran serta masyarakat lokal, nasional, maupun internasional dibutuhkan guna membantu untuk memulihkan korban bencana tersebut. Inilah yang disebut dengan pergeseran paradigma dari pemerintah sentris menjadi partisipatori, karena dengan adanya demokratisasi serta otonomi daerah penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah bersama dengan masyarakat. 4. Dari kemurahan menjadi hak dasar. Awalnya pemerintah menyangka bahwa membantu korban bencana adalah sebuah kemurahan hati semata. Padahal ini adalah anggapan yang salah, sedangkan yang benar adalah bahwa membantu korban bencana itu memang karena hal itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara. Maka tak salah jika disebutkan bahwa perlindungan merupakan bagian dari hak dasar dan pengurangan risiko adalah bagian dari pembangunan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait review materi sosiologi kebencanaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.